Salam, selamat hari Minggu saudara-saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu. Amin. Selamat merayakan Minggu Trinitatis. Firman Tuhan buat saudara dan saya terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah menghormatinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini lazimnya disebut berbentuk liturgi. Satu pengakuan orang beriman, orang percaya kepada Allah sebagai Allah dari segalanya. Dan dia menyadari hal ini ketika dia bersentuhan dengan alam. Ketika dia bersentuhan dengan alam, dia melihat kedahsyatan kebesaran Tuhan dari keindahan ciptaan itu, sehingga muncullah satu pengakuan atas dia yang menciptakan alam itu sendiri. Manusia terbawa oleh alam pikirannya, menyadari betapa besarnya dia yang menciptakan keindahan-keindahan ini, dan dia muncul satu pemahaman pengakuan bahwa Allah yang menciptakan itu besar kuasanya, dan dia sebagai seorang penyair memunculkan banyak syair-syair pengakuan, syair-syair yang indah, madah-madah indah seperti teks firman Tuhan ini. Karena kesadaran pemazmur akan Allah lewat ciptaannya yang indah itu, muncullah madah malam, pengakuan di malam hari atas kebesaran Allah, karena dia melihat bintang-bintang, melihat bulan-bulan, melihat keindahan cakrawala langit yang ada di atasnya, dan dia mencurahkan semua pengakuannya itu dalam bentuk puisi madah liturgis seperti teks firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dalam ayat 2 dengan ayat 3 bahwa dia memberikan pengakuan terhadap Tuhan Allah yang agung, Allah yang besar. Oleh karena kebesarannya, dia patut dipuji, dia patut disembah, dia patut dihormati oleh semua orang, umat, siapapun itu, dan termasuk ciptaan alam, hewan, tumbuhan yang bernapas. Semua berkiprah menyembah, takjub, memberikan pengakuan akan
keagungan kebesarannya. Saudaraku yang kekasih, dan di situ juga kita lihat bahwasanya dia melibatkan anak-anak yang kecil yang masih mengakui menyusui. Apa artinya ini? Pemazmur mau mengatakan bahwa anak-anak ketika bermain-main dibawa oleh sukacitanya melihat hal-hal yang indah, selalu melihat hal-hal yang baru, mereka terkejut dan takjub. Dan demikianlah orang percaya melihat semua yang indah di tengah-tengah ciptaan Allah ini, selalu melihat hal yang baru. Dan yang baru itu, hal yang baru itu, melihat ciptaan yang baru itu, melihat semua kondisi yang baru itu, menimbulkan satu ketakjuban kepada Allah. Pengakuan Allah itu sungguh-sungguh agung di tengah-tengah jagat raya ini. Berikutnya dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima kita lihat bahwasanya di tengah-tengah ciptaan itu, di tengah-tengah keagungan Allah itu, manusia sadar menemukan dirinya sendiri. Ketika dia bersentuhan dengan alam ciptaan itu, menyaksikan kehebatan ciptaan Allah itu, dia terbawa kepada satu pengakuan, manusia seperti saya ini adalah hina dan rendah, dan tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Allah yang berkuasa itu. Makin kelihatan keagungan Allah dari kehidupan sang manusia yang merajai ciptaan itu. Karena pada akhirnya Tuhan menempatkan manusia itu di tengah-tengah ciptaannya itu menjadi person, menjadi orang yang harus bertanggung jawab, menata, layani, stewardship. Allah menempatkan manusia itu menjadi figur yang memahkotai, yang menjadi raja surgawi di tengah-tengah ciptaan Allah itu sendiri. Apa artinya itu? Artinya bahwasanya manusia ketika menemukan dirinya adalah lemah dan hina dibandingkan dengan Allah yang menciptakan segalanya itu. Allah menjagai perasaan manusia itu. Allah justru menghormati manusia itu, justru menempatkan manusia itu juga menjadi ciptaan di antara ciptaan lainnya, manusia yang paling harus bertanggung jawab, manusia yang diberikan hak, manusia yang diberikan untuk menelayani. Di tengah-tengah kemampuannya yang lemah dan hina itu, Allah menjagai, Allah memelihara dengan cinta kasihnya. Dengan cinta kasih Allah itu dia nyatakan dengan pemberian kuasa kepada umat manusia. Itu yang kita lihat dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, manusia itu menjadi orang yang memahkotai segala ciptaan Allah. Manusia itu jelas sekali menjadi orang yang sungguh-sungguh mengeluarkan dari segala sesuatu yang dia miliki untuk mengakui Allah. Semaraknya bintang-bintang dan bulan di langit, dia lihat ciptaan yang begitu indah, membuat dia sungguh-sungguh merasa lebih rendah dari sang penciptanya. Dia merasa hina, dan perasaan itu diangkat oleh Allah dan diberikan Allah satu penghargaan, penghormatan untuk menjagai ciptaan itu dengan kuasa tersendiri. Itu yang kita sebut dengan stewardship, penetalayanan yang harus bertanggung jawab kepada dia yang memberikan. Dalam kesadaran dan kehinaan itu, Tuhan mengingatkan bahwa ia menjagai manusia itu sebagai ciptaan yang lebih memiliki martabat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Bukti cinta kasih sayang yang menjagai perasaan manusia itu, Allah membuktikan dengan memberikan satu status sebagai raja yang luhur, raja yang tinggi, yang memiliki hak dan kuasa, tapi bukan untuk memakmurkan, mencari kuasa untuk pribadi dan kelompok, tapi satu hak yang luhur untuk menelayani demi untuk kemuliaan nama Tuhan, demi untuk kesejahteraan umat di tengah-tengah
dunia ini. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 8 sampai kepada ayat 9. Bahwasanya diberikan Allah kuasa sehingga ciptaan lain seperti kambing domba, burung-burung di udara, binatang di laut, dan ikan-ikan di laut di bawah kaki manusia itu. Itu artinya bahwa manusia diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk menata layani, untuk menguasai ciptaan-ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, disinilah letaknya manusia sebagai makhluk berharga, walaupun dia hina di hadapan Allah. Di sini letaknya manusia sebagai mahkota, sebagai raja surgawi yang turun ke bumi. Yang dikatakan di sini hampir sama dengan Allah. Pengertiannya cukup teologis. Dikatakan manusia yang hampir sama dengan Allah, itu merujuk kepada pengertian Allah yang berakar dari kata El, Allah, Elohim, Allah. Bahwasanya manusia disetarakan dengan Allah yang kecil-kecil itu. Manusia mesti memperalahkan Tuhan yang dikatakan dalam ayat 2, dalam ayat 1, bahwa manusia bukan menjadi pengganti Allah yang sesungguhnya Allah Yahweh itu, tapi dia hampir seperti ilah-ilah di bumi yang memiliki kuasa, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, tapi yang bersumber dari Allah hanya semata untuk menata layani ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu diakhiri dengan ayat yang ke-10, bahwasanya Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan, Allah yang patut disembah, bukan manusia. Sekalipun manusia dikatakan hampir seperti Allah, bukan bumi, bukan hewan, bukan tumbuhan, karena itu semua ciptaan Allah, rendah di mata Allah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini berintikan, jikalau kita bertolak dari firman Tuhan dan diambil intisarinya dalam amanat kita, dikatakan Tuhan kita mulia dan agung. Tuhan kita itu mulia dan agung, besar kuasanya, dikenal dari ciptaannya. Manusia hina dan rendah, tapi diangkat Allah harkatnya. Namun demikian bukan mau menjadi mengagungkan, membesar-besarkan namanya manusia, tapi semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita yang sudah memahami Allah Bapa di sorga datang dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah datang dalam kuat kuasa Roh Kudus yang tinggal bersama saudara-saudara. Demi untuk kemuliaan nama Allah, gerakan kehidupan kita di seantero ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu yang berkumandang, yang bergema di hati dan pikiran kami. Biarlah kami menyadari bahwa Engkau Allah yang patut dimuliakan, Allah yang patut kami sembah, yang kami puji setiap saat. Dan kami mengaku makhluk manusia yang hina dan lemah jikalau kami bandingkan kuat kuasa Allah. Namun kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengangkat harkat kami, mencurahkan kuat kuasa Roh Kudus yang dari Yesus, membuat kami berkuasa atas ciptaan Tuhan, sehingga tumbuhan hewan berada di bawah kuat kuasa kaki kami, karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kami agar kami menelayani demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.